Kira-kira bisa nggak jamaah maulid meninggal dunia di tempat? Bisa nggak? Kalau jamaah bisa, ustadznya mah jarang ya. Enggak, sama aja. Mau ustadz mau jamaah dapat ilmu sama statusnya. Sama statusnya. Kita mau nolak nanti dulu, tapi nggak bisa masalahnya. Faiza ja'ajalum ma yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datangnya ini masanya nih, nggak bisa dimajuin atau dimundurin walaupun sesaat. Jadi tugas kita bukan mikirin kapan kita mati, tugas kita itu mikirin cukup apa enggak bekalnya. Ya Bu ya? Udah cukup belum? Udah cukup belum? Terus kapan cukupnya? Kalau sekarang saatnya gimana? Nah, inilah hebatnya kita di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baca contekan dulu ya Bu ya. Yang saya muliakan guru kita Kiai Haji Alwi Rasyid, Bapak Dr. Refi Fahrul Afifi, guru kita Ustaz Effendi Zainuddin, Ustazah Hajah Justri Fatma Hakim, para alim ulama, tokoh masyarakat, para habaib, para hujjaj, Bapak Ibu jamaah sekalian, para calon penghuni surga, amin. Coba ini biar semangat ya, dan ngantuk ya, kita tes ya. Yang mau ke surga unjuk tangannya. Jangan unjuk nggak ke surga, Pak. Unjuk tangannya. Alhamdulillah. Ulangi pertanyaannya. Yang mau ke surga sekarang unjuk tangannya. Aku. Hah? Pak Ustadz duluan. Kejamaahnya kesian kalau saya duluan surga. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sudah lama saya nggak ke Al-Hakim nih ya. Sejak pandemi sepertinya katanya ada ditutup ya. Hari ini dibuka, alhamdulillah ramai, Masya Allah. Dalam rangka kita memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Tadi sudah banyak sholawat. Saya biasanya kalau maulid Nabi sholawat dulu, tapi udah diwakili tadi sama tim hadroh, Masya Allah. Ini saya mau sholawatan lagi. Ibu-ibu, bapak sekalian, ini saya mau ke Papua ceritanya mau ke Papua. Tadinya panitia ngundang saya mau ke Papua nih, mau flight ke Papua, ke Raja Ampat dan ke Sorong. Raja Ampat, Sorong ada beberapa titik di sana. Bapak Ibu sekalian, intermezzo dulu sebelum kita masuk ke materi. Ternyata perkembangan Islam di Papua itu dahsyat. Terakhir ke sana 30%, sekarang katanya hampir menyentuh 50%. Allahu Akbar. Merinding saya, tapi nggak diekspos karena takut terjadi konflik. Ya, saya diundang oleh Bupati Raja Ampat seminggu di sana membagikan mushaf Al-Quran, dan ternyata banyak daerah pedalaman di Papua yang belum ada listrik. Jadi saya bawa solar cell. Apa itu? Buat listrik buatan supaya, karena kalau malam di Papua tuh gelap, orang nggak bisa mau ngaji, mau apa nggak bisa. Kita kirimkan nanti solar cell ke sana. Insya Allah nanti malam kami berangkat dengan tim kami, didampingi juga sama TPG, Pegi Meranti. Tadi Babe Haikal mau ikut, ternyata beliau qadarullah
kepada saudaranya yang meninggal dunia. Sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita tadi saya diwakili, sahabat saya, guru saya, teman seperjuangan saya di Twitter, berjuang di sosial media, Buya Tengku Zulkarnain yang juga merupakan guru di sini ya. Masya Allah telah pergi meninggalkan kita. Beliau meninggal tatkala safari dakwah di jalur yang sama dengan saya. Jadi saya dulu roadshow di Riau, lalu beliau, saya alhamdulillah kembali ke rumah dengan selamat. Beliau Allah lebih cintai sehingga dipanggil lebih dulu dibanding kita. Begitu banyak ulama-ulama kita meninggal dunia. Terakhir kemarin sahabat saya yang menghebohkan, ibu bapak mungkin tahu Kok Indra, Kok Steven Indra. Itu sahabat saya yang cukup dekat, teman seperjuangan saya. Beliau mu'alaf bu, sejak umur 19 tahun baru sekalian. 19 tahun menjadi mu'alaf, tapi amalnya jauh melampaui kita sebagai orang yang dari kecil udah Islam. Setiap saya keluar kota, beliau WA saya, Ustadz di sini Ustadz yang ngawal ini, Ustadz di kota ini yang ngawal ini yang ngawal. Beliau menyediakan fasilitas penjagaan untuk para dai. Satu. Ketika terjadi pandemi, beliau menghabiskan hartanya 12 miliar. Beliau jual rumah, kendaraan semua untuk membeli APD. Dibagi-bagikan ke para perawat gratis. Miliaran. Kita kupas kemarin di acara videoan. Beliau, Bapak sekalian, di akhir hidupnya, ini yang membuat saya agak shock. Kami ada acara Hijrah Fest di Surabaya, tapi acaranya digagalkan. Dia tahu sendiri penyebabnya apa ya? Digagalkan. Banyak para pedagang yang sudah menyewa spanduk di acara tersebut, yang sudah menyiapkan dagangannya, ada yang sampai ratusan bahkan disiapkan karena pasti laku biasanya. Tapi tiba-tiba karena sudah banyak polisi di sana, acara dibatalkan, mereka menangis. Nanti siapa yang membeli dagangan kami? Masya Allah, tabarakallah, hari itu hari Jumat, Kok Steven Indra Allah yarham memborong semua dagangan, dibagikan sama penduduk Surabaya dan sekitarnya sebagai sedekah Jumat. Itu akhir hidupnya. Siang-siang masih ngobrol dengan kami, sore, maghrib, isya, selesai sholat, beliau Allah panggil dengan sangat mudah dan tidak menyusahkan siapapun. Umurnya 41 tahun tapi amalnya melampaui usianya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di tempat yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan dimasukkan ke dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melo ya. Bu, Pak. Kalau ngomongin mati ini bawaannya melo terus kita Pak ya. Kenapa Bu? Ibu-ibu saya mau tanya. Kira-kira tadi kan udah mau masuk surga sekarang katanya ya. Nanti aja Ustaz ya, walaupun Ijroil kira-kira kalau kita Ijroil ntar dulu deh, jangan nyamperin kita dulu hari ini, bisa nggak kira-kira begitu? Atau kira-kira Ijroil ngasih kabar dulu, Bu, ini saya besok mau datang nih, kira-kira ngasih kabar nggak? Nggak ada. Israel itu kalau mau datang kapan aja Pak Ibu sekalian, datang kapan aja, nggak ada aba-aba, nggak kasih WA dulu. Ya, ini kira-kira nih, bisa nggak nih Israel ada di luar kita sekarang nih? Ngincer gitu, siapa nih jamaah yang makan mulu gitu. Lagi ceramah dimakan terus, Masya Allah. Gak apa-apa Ibu terusin. Sama saya juga lapar, tidak ada selingkuhan di sini. Kira-kira bisa nggak jamaah maulid meninggal dunia di tempat? Bisa nggak? Kalau jamaah bisa, ustadznya mah jarang ya. Enggak, sama aja. Mau ustadz mau jamaah dapat Israel sama statusnya. Kita mau nolak nanti dulu, tapi nggak bisa masalahnya. Faiza ja'ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datangnya nih masanya nih, nggak bisa dimajuin atau dimundurin walaupun sesaat. Jadi tugas kita bukan mikirin kapan kita mati, tugas kita itu mikirin cukup apa enggak bekalnya. Ya Bu ya? Udah cukup belum? Udah cukup belum? Terus kapan cukupnya? Kalau sekarang saatnya gimana? Nah, inilah hebatnya kita di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah sekalian cinta sama Rasulullah nggak? Cinta nggak?
buat para pecinta Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini sebuah hadis yang membuat para sahabat sorak-sorai, gembira. Satu hadis ini, apa kata Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta. Kalian bersama orang yang kalian cintai. Di akhirat nanti, Masya Allah, kita bersama orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, insya Allah nanti di akhirat bareng sama Rasulullah SAW. Kalau ibu cinta opa-opa Korea, bareng sama dia. Kalau opa Korea soleh mah boleh dah kayak gini deh. Boleh dah. Kalau bapak cinta sama Ronaldo, sama Messi, pemain bola, sama Pak Jokowi misalkan. Boleh aja, gak ada yang larang. Dia bangkit sama orang yang dia cintai. Makanya saya bilang sama anak-anak muda semuanya, kalian jangan salah milih idola. Karena nanti kalau idola kalian salah, kalian bangkit bareng dia. Nah dia itu belum tentu bisa nyelamatin diri sendiri dia, apalagi nyelamatin kita. Yang udah pasti jelas bakal nyelamatin kita di syafaat buat kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cinta ya, yakin ya, sepakat ya, cinta ya, dipegang sampai mati. Kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sukanya ngapain, Rasul sukanya ngapain, itu kita ikutin. Karena kalau kita cinta, biasanya nih mana nih jomblo? Nah, ini jomblo nih gue yakin, jomblo kan? Jomblo ya? Enggak, udah ada. Biasanya antum kalau jatuh cinta itu, kalau orang jatuh cinta biasanya melakukan apa yang disukai sama orang yang dicintai, betul? Kalau ada antum sama cewek suka gitu, cewek sukanya makan bakso, tiap menit makan bakso antum. Enak-enak dah, yang penting cewek gue suka, gitu ya. Begitupun baginda Rasulullah SAW sukanya ngapain? Ya kita ikutin. Rasul sukanya berzikir, tak pernah lepas berzikir, kita ikutin. Rasul itu gemar sekali berbuat baik, sedekahnya ringan bagaikan angin. Rasul lisannya mulia, tidak pernah menyakiti orang, akhlaknya mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi contoh yang baik. Bu, Rasul ini karena emak-emak banyak yang hadir, saya mau kasih tahu. Rasul ngasih 4 resep buat kita kalau mau dibilang orang beriman dan umat Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Rasul. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, emak-emak, fala yu'ti jarah, maka jangan sakiti tetangga. Tuh, kata Rasul kita, jangan sakiti tetangga. Rasul mengukur keimanan sederhana sekali. Iman diukur dengan satu, tidak menyakiti tetangga, samping kanan, kiri, depan, belakang, orang-orang dekat. Bu, jadi ukuran keimanan itu bukan hafal Quran, ya, bukan fasih bahasa Arabnya, bukan bagus ngajinya, bukan, itu belakangan dah, belakangan. Yang utama itu diukur dengan akhlak kita. Nomor 1, pada yudhijarah, dia tidak menyakiti tetangganya. Nah, ngeceknya gampang bu. Kira-kira tetangga kanan kiri saya pernah nggak terzolimin sama saya? Sampai Rasul bilang kalau kita masak banyakin tuh. Daging berapa sekilo sekarang daging? Berapa itu? Benar, bukan daging ya? 120.000 ya lumayan dah gitu ya. Besok kalau masak daging mampunya setengah kilo 60.000, gak apa-apa. Masak tuh setengah kilo, kuahnya 2 panci. Ya kan? Ketokin tuh semua tetangga kan gitu. Assalamualaikum bu, alhamdulillah bu, rezeki dikit ada kuah semur. Iya, minimal kita ngabarin loh kita kuah semur walaupun nasi kuahnya tega bener itu namanya ya. Hikmahnya apa sih? Kita ini harus banyak bagi-bagi sama tetangga. Sampai kata Rasul, laisal mu'minun alladhi yasba'u wajhahu jamla jambi. Tidak beriman seorang, nih bu, tidak beriman seorang kalau ada tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya. Hati-hati bu, bapak ibu umroh berkali-kali, jadi saya ada umroh, lihat ya, ada umroh haji berkali-kali, tapi tetangganya kanan kiri ada yang kelaparan, percuma ibadah. Cek ya bu ya, ibu jangan pedulnya kalau ada tetangga kita yang kelaparan. Karena Rasul itu demikian bu, merhatiin tuh bu semua tetangganya, ada nggak yang kelaparan? Akhlak Rasulullah. Pastikan bu, ya, kan ibu kalau punya duit udah nggak usah umroh tiap tahun bu,
Ya, umroh ya sekali aja lah, berapa kali. Bagi-bagi Bu. Jakarta, Jabodetabek masih banyak orang yang membutuhkan. Pinggir-pinggir tuh Bu, ya tukang sampah, ya para gelandangan, para pengemis semua Bu, dibantu semua. Gitu ya Bu ya. Jadi Rasulullah tidak menyakiti tetangga. Ala yu'dhi jaro. Yang kedua apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka dia muliakan tamunya. Tuh. Dimuliakan tamunya Bu. Datang ke rumah dimuliakan tamunya. Dikasih air, dikasih kue, kagak ada, di virtual aja bentuknya ya. Enggak usah bohong-bohong ya. Memuliakan tamu ini bagian sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jangan kayak mama datang tamu tuh seujuan dulu bawahnya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya dia lagi. Mau minjem ini Pak. Begitu. Yang ketawa pelakunya. Gitu ya Bu ya. Ada orang datang udah takut duluan, takut diminta, takut dipinjam. Bu, kata Rasulullah, ukuran orang beriman itu dilihat bagaimana dia memuliakan tamunya. Makanya ibu kalau mau ngecek iman temannya gampang, datang ke rumahnya, apa yang dia suguhin, lihat. Tuh, kalau imannya, kalau suguhannya air putih, bismillah. Ya imannya seperti air putih. Kalau ada dia combro, misro, lontong, bakwan, nasi padang, es campur, es teler, dawet, nah imannya mantap tuh, imannya punya warung di situ. Gitu ya, memuliakan tamu ini sudah Rasulullah SAW. Makanya kalau tamu datang jangan pada sewot nih mak-mak, bawa rezeki tamu itu. Ustaz, dia mah datang minjem mulu, gara-gara dia pinjam rezeki ibu nambah. Hitungan matematika Allah tuh beda kayak matematikanya mama. Ya biarin dah, nggak apa-apa. Emang saya magain banget Bang ngebully mama Pak. Nggak pernah marah dia mah, biarin. Gitu ya. Oh bapak takut baper saya ntar ya. Sebelah kiri aja dah, ya tak gantian, tenang aja. Gitu ya. Memuliakan tamu sederhana ya Bu ya. Tadi nggak menyakiti tetangga, kedua memuliakan tamu sangat sederhana. Memuliakan tamu. Sampai ada sebuah kisah nih asbabun nuzulnya surah Al-Hasyr Bu. Ceritanya Bu, ada kayak musafir gitu ya Bu ya. Kayak gelandangan lah gitu, kelaparan, capek habis jalan gitu. Datang ke tempat Rasulullah SAW. Beliau sedang bermajlis. Ya Rasulullah, aku belum makan sekian hari. Aku sangat lapar, kata beliau. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, tolong kalian datang ke rumah istri-istriku, tanya di rumah siapa yang ada makanan. Cek Aisyah, gak ada. Dicek semua atu-atu, istri baginda Rasul kagak ada punya makanan Bu. Kebayang Bu, istri Nabi di rumahnya kosong gak ada makanan. Datang balik, laporan ya Rasulullah, di rumah istri-istrimu tidak ada makanan sama sekali. Rasul agak muram, ya Allah, baru memuliakan tamu gak ada makanan. Oke dah kalau begitu, coba di antara kalian siapa yang mau memuliakan tamu kita hari ini? Berebut ngacung, tapi yang duluan ngacung adalah sahabat yang paling miskin. Ngacung, agak salah ente, makannya susah. Udah tenang ya Rasulullah, ini tugas malam aneh yang mudah pokoknya. Beneran nih, bener. Udah yuk, tamu bulan ikut anak ke rumah. Masya Allah, orang miskin tapi semangat ingin memuliakan tamu. Gara-gara hadis Rasulullah SAW itu. Sampai di rumah, tunggu depan rumah, masuk ke dalam rumah, ada istrinya. Yang gitu ya. Ya kagak apa-apa, orang miskin juga romantis. Emang kenapa sih? Iri aja, gak pernah ya. Ada makan apa hari ini buat kita ya? Waduh suamiku, gak ada makan. Ini ada satu porsi buat anak kita. Dari tadi rewel gak bisa tidur. Aku mau masakin, ini tinggal satu porsi buat dia. Ya udahlah pokoknya masakin. Terus kamu tidurin anak kita. Gimana saja ditidurin lah. Dihipnotis kayak dia tidur pokoknya. Yang penting dia tidur. Terus gimana ini makanan aku akan berikan untuk menjamu tamunya Rasulullah SAW. Geleng-geleng kepala dulu ini. Ya udahlah, samina wa atona ada. Ya. Tidur itu anaknya bisa, alhamdulillah. Nah, makanan satu porsi. Tuan rumahnya kan dua tuh.
suami sama istri. Kan kagak enak Bu, kira-kira gitu ya Bu ya. Kalau kira-kira ibu disuguhin tamu, tamunya makan, tuan rumahnya enggak juga tamunya kita makan gimana? Hambar rasanya kan, kagak enak. Karena untuk menghapus ketidakenakan itu si suami gak kurang makan. Siapin menu 3 piring nih, 1, 2, 3 buat tamunya ada isinya, ya. Buat suami dan istrinya piring doang kosong. Nah, biar gak ketahuan dia pura-pura tuh benerin lampu tempel gitu Bu, zaman dulu kan. Mati jatuh lampunya. Waduh gelap gimana? Ya udah nggak apa. Ya sudah kita makan dalam gelap-gelapan romantis. Sang tamu makan dengan lahap, sang suami dan istri pura-pura ngecap. Biar kagak malu Bu, biar enak. Makanya ya, dia kan sama-sama. Alhamdulillah selesai kenyang tamunya. Alhamdulillah juga kenyang juga makan angin tuh suami istri kan ngecap terus dia. Selesai pulang, Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah tersenyum gara-gara melihat kelakuan umatmu yang satu ini. Saking pengen memuliakan tamu. Gitu ya besok ya mama ya. Saya datang ke rumahnya punya sambut, awas aja. Ya, dicek ya iman kita, iman teman kita ini dari cara memuliakan tamu. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Nyambung silaturahim. Nah, ini alangkah baginda Nabi Bu. Sambung tali silaturahim. Hati-hati Bu, dibentar lagi tahun politik nih. 2023, 2024 siapa kira-kira menang Bu? Ada yang lain nggak? Nggak ya? Saya tadi ngomong di sini juga boleh. Udah tahu lah siapa lah. Insya Allah kita doakan ya Bu ya. Ini mau tahun politik Ibu, biasanya rame ya Bu ya. Zaman dulu Bu, Masya Allah Bu, 1 lawan 2, rame bener. Kemarin saya dari Berau Pak. Berau itu Kalimantan Timur, 14 jam dari Balikpapan kalau dengan darat. Kalau naik pesawat 1 jam. Saya dari Berau, diundang Bupati Berau. Cerita dia, Ustaz, ini politik di Berau kemarin pas pemilihan itu panas sekali. Sampai ada suami istri bercerai gara-gara beda pilihan bupati. Serius ini bupati yang ngomong dia sama saya. Beda pilihan, terus cerai. Mungkin gini ya, sang suami misalkan nomor 1, sang istri nomor 2 misalkan ya. Pas memandang wajah istrinya, mau ngecup gitu Bu, terpampang lah wajah pasangan saingannya gitu. Kagak jadi dia malah makin panas gitu. Tiap hari kayak begitu, bercerai akhirnya. Allah Akbar. Suami istri gara-gara beda pilihan politik bercerai. Ibu nanti mau tahun politik, apapun pilihan partainya, apapun pilihan capresnya, jangan sampai renggang silaturahim Bu. Dari ini pilpres 2019 Bu sampai sekarang masih ada cebong sama kampret sampai sekarang itu. Nah, cebong kampret kadrun ya, ini saya dibilang kadrun katanya. Allah Akbar. Udah lah ya Bu, capek Bu, saya mau capek ngomongin. Tanggung tali silaturahim, udah ya. Beda-beda dikit enggak apa-apa, yang penting Anies menang gitu Bu. Amin. Live ya? Waduh. Tolong disensor ya ntar ya. Udah. Sambung tali silaturahim. Nomor 4 kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut nih. Ciri iman yang keempat ya Bu, dia mampu berkata yang baik, kalau nggak bisa dia diam Bu. Nah ini emak-emak lagi sorry nih, bukannya kamu. Karena emang ini kayaknya buat emak-emak di hadis saya bilang. Satu ya, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, silaturahim, jangan banyak ngomong, kan emak-emak semua itu. Bukannya bapak nggak doyan ngomong, doyan juga ngomong sama, tapi kita kan ngomong sebeduk sekali. Santai kita mah selalu cowok kan ya. Kalau cewek emak-emak itu ya Allah, kata psikolog juga benar ya. Laki-laki itu kalau ngomong sehari semalam cuma 6.000 7.000 suku kata Pak. 6.000 sampai 7.000 suku kata, ngomongnya santai lah, pelan, gak banyak ya. Makan banyak gitu ya. Makan apa kalau ngomong kita gak banyak-banyak. Nah, emak-emak perempuan tuh kata psikolog ya, mereka akan bicara selama sehari semalam itu 20.000 sampai 21.000 suku kata, 24 jam tuh, 3 kali lipat dibanding laki-laki. Makanya kalau laki-laki ini suami ngomong mah gitu ya,
Apa jawabannya? Woi, kayak kereta. Allah Akbar. Wajar suami, wajar. Ya. Kalau Anda mendapati istri Anda tuh comel itu memang karakternya gitu kalau cewek. Ya. Makanya cocok nih ngomong yang baik-baik, Bu, atau diam. Bu, ini saya mau kasih kabar gembira nih. Kata Rasul, "Idza shallatil mar'atul khamsah." Kalau ada seorang istri perempuan salat 5 waktu. Wa shammat syahraha, puasa di bulannya, Ramadan aja Bu ya. Wa ata'at ba'laha, taat sama suaminya. Wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, jaga kehormatannya nih. Salat 5 waktu, 5 aja cukup, 5 aja. Ya, enggak nambah duha, enggak nambah tahajud, enggak nambah yang lain, enggak usah. 5 aja. Puasa di bulannya, Ramadan aja. Enggak usah Senin Kamis, enggak usah Yaumul Bid, enggak usah Arafah Asyura, enggak usah lewatin. Cukup di Ramadan aja. Taat sama suami, jaga kehormatan. Apa kata Rasul? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at, maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Perempuan surganya gampang. Itu kabar baik dari Rasulullah SAW. Mau tahu kabar buruknya? Saya kan gitu biasanya. Kabar baik itu kita angkat kabar baik. Kata Rasulullah, pokoknya kabar baiknya perempuan masuk surganya gampang. Kalau laki-laki ribet Bu, beneran. Ini cowoknya ke sini nanggung diri kita sendiri belum kelar Bu, ya. Nama nanggung diri kita kan, nanggung anak-anak kita. Kalau mama malah nggak kangkung, bawa body doang dia, bawa diri doang dia, bawa badan doang. Ya, itu kabar gembiranya perempuan masuk surganya gampang. Kabar buruknya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam touring ya, Isra Mi'raj, ya, beliau diperlihatkan oleh Jibril Alaihissalam. Di sebelah kanan beliau ada surga, di sebelah kiri beliau ada neraka, dan sebahagian besar penduduk neraka adalah. Kok bisa? Tanyanya. Katanya surganya gampang. Kok banyak di neraka? Ada yang tahu nggak? Katanya kan kata Rasul, perempuan surganya gampang, bebas, mau pintu sedekah boleh, mau pintu sholat boleh, pintu haji umroh boleh, silakan masuk dah. Gampang perempuan surganya, tapi kok banyak di neraka? Nah loh, ada yang tahu kenapa sebabnya perempuan? Pak, ini kenapa saya simpulkan kalau jamaah pengajian mau maulid mau apapun banyakan perempuannya Pak? Kenapa Pak? Mereka tahu bakal masuk neraka. Rame bener ngaji. Bagus dah, ya bagus ini ya. Karena tahu perempuan banyak di neraka, maka pada ngaji dah kayak gini betul. Ya, kenapa sebabnya Bu? Ada yang tahu nggak? Karena satu, tidak taat sama kufur nikmat sama suami. Ya. Suami ini protes dia. Sudah menduga, pasti ada ngomong begitu. Suami yang kayak gimana dulu Ustaz? Iya. Bu, bentar, belum masuk situ belum? Kalem aja kalau. Taat sama suami. Ini kunci surga loh, serius loh. Ya. Lau kuntu amiran ahadan, ya, antasjil ahadin, la amartul mar'at antasjil zawjiha, kata Rasulullah. Kalau boleh nih, aku memperbolehkan seorang makhluk bersujud kepada makhluk lainnya, maka aku akan suruh, kata Rasulullah, seorang istri bersujud kepada kata Rasulullah, kalau boleh nih gue nyuruh nih, gue suruh tuh bini sujud sama lakinya, sama suaminya. Allah. Artinya apa? Emang laki ibu ini kunci surga Bu. Tapi laki yang kayak gimana dulu? Betul itu, ada pertanyaan sambungnya. Iya betul. Oke. Bu, kenapa laki-laki, kenapa suami bisa bawa ibu ke surga? Ada yang tahu nggak? Ya, karena ketaatan seorang istri itu Bu. Sampai kata Rasulullah begini Bu, kalau ada perempuan meninggal dunia, kullu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, kata Rasul. Kalau ada istri meninggal dunia, suaminya ridho, dia otomatis masuk surga. Auto surga. Ibu meninggal dunia, suaminya ridho, masuk surga. Ini saya mau nanya nih, Bapak. Jadi ya tuh, kalau bini antum meninggal dunia, ridho nggak? Ganti ya. Kalau ada diri apa sih? Ya, coba
kurang kencangnya takut juga. Menjaga dia takut dia. Kalau gua ridho, nggak boleh pulang begitu. Coba nih kira-kira nih mamanya. Kalau kira-kira nih ya ibu meninggal duluan, suami ibu ridho nggak? Ustaz, bukan ridho lagi Ustaz. Yes malah dia. Inilah saatnya yang tunggu-tunggu. Habis dulu ibu pernah bilang katanya, pokoknya abang kagak boleh kawin lagi kalau ayah masih hidup. Nah, pas udah meninggal, alhamdulillah. Bukan begitu ridhonya maksudnya. Ridho ya Allah, aku ridho akan istriku ya Allah, telah berbakti kepadaku ya Allah. Semoga dia masuk surga. Itu ridho yang kayak begitu, bukan nyukurin, bukan malah berdoain mau mati, bukan ya. Ridho karena ibu berbakti sama suami. Jadi bakti sama suami itu penting bu. Sampai perintah orang tua pun dinomor 2 kan bu. Ya, iya. Laki-laki bu kalau dalam Islam itu, kalau perempuan setelah menikah maka ridhonya bukan orang tua lagi ya bu ya, tapi ridho suami nomor 1 statusnya. Beda sama laki-laki kita. Tetap ya kalau kita udah menikah sekalipun bukan bini kita, jangan takut sama bini kita, tetap orang tua izinnya. Beda sama ibu-ibu, setelah menikah maka ridho orang tua lepas bu, pindah kepada ridho suami. Makanya ibu cari ridho suami ya. Makanya pulang antara di sini bu, pokoknya ibu ya, cium tangan suaminya. Assalamualaikum bang, ayo minta maaf ya bang ya, selama ini belum menjadi siapa ya bang ya. Pokoknya mulai detik ini abang mau apa aja, ayo kasih. Kecuali yang itu. Gitu ya? Iya bu. Apa? Ada suami tangan siapa? Kalau ntar kita bahas. Ya cari atuh. Mana coba yang janda di sini? Ntar aneh doain, ntar reo ya. Jomblo janda doain dan kata. Ya. Gitu ya. Jadi ibu cari ridho suami, jangan kufur nikmat. Kadang-kadang bu, nikmat suami udah banyak, udah bekerja untuk menafkahi anak istri semuanya. Satu kesalahan suami membuat hancur rumah tangga bu. Karena perempuan tuh kadang-kadang begitu bu, kufur nikmat sama suaminya. Tiap hari udah bekerja lelah, banting tulang, peras keringat buat anak istri. Gara-gara satu kesalahan langsung hilang tuh semua nikmat. Ya. Kalau bakalan dulu, ini kita bahas juga. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya bu, ini kita bahas perempuan itu ya. Perempuan jangan kufur nikmat. Ada kesalahan laki-laki yang tidak terlalu besar, ya toleransi saja, maafkan. Kadang-kadang perempuan ini kan ahli sejarah pak. Perempuan ini ahli sejarah. Kalau kita mah kagak ingat perempuan bini kita pak, kesalahan 12 tahun 6 bulan 7 hari yang lalu apa dia? Iya. Jangan pernah coba-coba puasa sama bini kita. Belasan tahun lalu dia hafal. Kamu kan dulu pernah begini yang kapan ya? Begitu kita mah. Laki-laki mah lupa sedikit memorinya. Kalau perempuan berapa tera itu? Allahu Akbar. Dahsyat itu belakang. Emang keren perempuan tuh. Ini perempuan itu makhluk yang nggak bisa disamain sama kita, Pak. Mereka tuh multitasking person, Pak. Kalau HP namanya multitasking ya. Kalau kita nih, Pak, lagi telepon aja kita. Kerja ketik aja. Perempuan pak, bini kita ini lagi ngegoreng ikan asin, gendong bayi, nonton TV sambil teleponan pak, sekali gitu. Emang kita nggak bisa, memang Allah ciptakan dengan bentuk masing-masing di default settingnya ya. Settingan pabriknya kayak gitu ya pak. Bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Beda kalau cowok tuh fokus bu, satu kelarin, pindah tugas lain. Kalau perempuan udah embat semua dia, kelar semua, begitu ya. Jadi bu ya, gitu ya. Jangan cari masalah sama suami dah, begitu ya. Nah ya, kita bahas sekarang. Kenapa ada selingkuh? Kenapa ada pelakor dan sebagainya? Ibu tahu nggak? Saya nggak nyalain semua sama bapak, bu. Enggak, bapak ya jelas salah. Nggak bisa nahan syahwatnya, nggak bisa nahan matanya, nggak gadul basar. Iya salah. Tapi juga ada kesalahan di pihak perempuan. Harus adil kita. Kenapa bapak pengen jajan di luar? Karena nggak dapetin yang di dalam. Masa ya. Kalah deh gue deh. Nih bentar. Kalau bisa nengok ini dulu ya. Coba. Ibu, saya mau tanya.
Kira-kira godaan seorang laki-laki itu ada berapa hal? Katanya ada 3 ya. Harta. Kita bahas sekarang. Apakah benar laki-laki tergoda oleh harta? Ya ada sih yang tergoda ya Pak ya. Tapi banyak juga laki-laki yang kuat prihatin kok. Udah Ustaz, saya mah hidup gini gak apa-apa dah. Yang penting saya lurus, hanif, nggak mau korupsi. Harta tidak mampu menggoda laki-laki, walaupun juga banyak yang tergoda. Ya korupsi begitu kan. Yang kedua apa ya? Tahta jabatan. Aduh Ustaz, gak apa-apa dah, saya mau orang kecil aja. Gak usah jadi pejabat, hisapnya cepet, saya mah aman dah. Ya tenang hidupnya. Tahta tidak mampu menggoda laki-laki. Harta, tahta, beres dah mau kecil. Nah yang ketiga ini wanita. Begitu banyak tokoh besar di dunia yang hancur gara-gara fitnah wanita. Kenapa sebabnya? Ibu saya kasih tahu Bu, ibu yang punya suami kerja di luar, pulang apa? Berangkat dari rumah keluar itu Bu, pertama ketemu di jalan Bu, lihat cewek Bu mana Bu kinclong. Ya Allah kinclong bener. Mana pakai baju kurang bahan begitu kan. Dilihatin di mobil, mana dia depan kita pakai motor dibonceng nungging ke depan begitu kan. Ya Allah. Lihat dosa kan lihat sayang gitu kan. Laki-laki dia pusing tuh. Baru keluar rumah udah pusing. Sampai ke kantor pasti ketemu resepsionis kan di kantor. Dan saya mau tanya, resepsionis cewek atau cowok biasanya? Iya, nggak tahu kenapa sih itu. Cewek cantik nggak? Cantik. Orang paling depan front office harus yang cakep. Ya saya pernah tanya sama HRD saat pertama jadi seorang resepsionis adalah harus cantik, wangi. Masuk ke situ ya pusing lagi gua. Masuk ke lift, gabung sama karyawan lain pada cantik semua makin pusing. Masuk ke meja kerja, di samping teman sejawat juga pada cakep-cakep semuanya. Siang-siang ntar di food court ada SPG nawarin rokok, ya sama juga gitu ya. Pusing dia. Ini syahwatnya laki-laki itu nggak terbendung kalau di luar Bu. Makanya kata Rasulullah SAW, wahai laki-laki, kalau syahwatmu bangkit di luar, maka pulanglah ke rumah, datangi istri-istrimu. Terdapat kenikmatan yang sama, berpahala sedekah dan barokah. Ya, jadi kalau kalem ya. Laki-laki kalau ini mulu syahwatnya pulang ke rumah. Makanya ibu kalau suaminya pulang cepat jangan ditanya. Pulang cepat, Bu, nggak tahan dia. Waalaikumsalam, itu pulang cepat ada maunya modus namanya. Jangan ditanya. Udah seharian melihat yang cakep-cakep semua, harapan kita kan pengen pulang ke rumah dapetin bini kita cakep juga ya. Cakep, cantik, wangi, pakai baju bagus itu ekspektasi. Harapan. Apa realitanya? Ini kita. Apa kenyataannya? Masih pakai baju dinas, Pak. Iya kan? Daster sobek dia bilang katanya. Pakai baju dinas mama apa biasanya Bu? Daster, bolong, bau amis, bau bawang, bau ikan asin, bau jengkol segala macam di rumah ya. Pas suami ibu, assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Pas dibuka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gini amat bini gua ya. Di luar makin kinclong, cakep-cakep, wangi-wangi, ketemu bini sendiri, dasarnya bolong, bau ikan asin. Tadinya mau pulang duluan mah, papa balik ke kantor lagi ya Mbak ya. Assalamualaikum. Begitu dia. Allahu Akbar, ibu ya. Makanya Bu, tolong introspeksi diri juga. Ya adalah masalahnya ibu. Ini kenapa suami gue kok begini sekarang? Mungkin ibu pelayanannya kurang maksimal. Pelayanan servisnya kurang memuaskan. Bu, mohon maaf ini 17 tahun kakak jomblo tutup kuping ya. Saya ini membayang-bayang kan. Bu, tugas isi itu apa sih Bu? Saya tanya Bu. Apa tugasnya? Nomor 1 apa? Apa nomor 1? Nyuci, nyetrika, masak. Tugas nomor 1 apa? Melayani suami. Tugas nomor 1 di situ melayani suami Bu. Kalau nyapu, nyetrika, nyuci itu bisa kasih si Mbak. Ada pembantu di rumah gitu kan kalau ada gitu ya. Kalau enggak kalau alhamdulillah. Masak juga bisa kasih pembantu atau kalau enggak ada GrabFood, GoFood apa kek gitu ya. Tapi kalau melayani suami kan gak mungkin si Mbak.
Mau ya? Iya kan? Makanya totalitas seorang istri itu untuk melayani suami, baru yang lain-lainnya. Jangan dulu bang, ayo sibuk di dapur bang, ya tinggalin dapur mah. Gampang lapar mah, banyak warung di sini, gitu ya bu ya. Makanya tugas utama istri itu melayani suami supaya suaminya nggak pusing, ya. Karena ketika insya Allah seorang suami terpenuhi syahwatnya, nggak mikir macam-macam bu. Kalau suaminya beriman, tapi kalau mau hobi jajan itu sadar. Gitu ya. Pokoknya saya doakan nih yang jombloan, jomblowati, yang janda, yang duda semua mendapatkan jodoh terbaiknya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ibu. Yang kedua, kenapa istri masuk neraka bu? Karena nih nggak bisa jaga lisannya. Hati-hati bu. Ya. Hobi banget ngegok, gibah. Ibu tahu gibah itu apa? Ada dulu nama ghibah, kata Rasulullah, ya sahabatku, kalian tahu nggak apa itu ghibah? Kata Rasul, pura-pura nanya sama sahabat-sahabatnya. Allah wa Rasulullah alam, kata sahabat. Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Rasul, ghibah itu engkau membicarakan apa yang ada pada saudaramu. Dalamnya ghibah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau yang kami bicarakan itu benar bagaimana? Kalau kalian bicarakan itu benar, maka itu ghibah. Dan kalau yang kalian bicarakan itu dusta, itu namanya fitnah. Serba salah ya dia. Ngomongin orang itu bener bu, fakta, realita, kejadian beneran. Ibu omongin dia nggak suka, jadinya gibah. Ada seorang nih bercerai bener dia, fakta, bukan dusta. Tapi ibu omongin perceraiannya dan dia nggak suka, jatuhnya gibah. Apa lagi dia nggak cerai? Kadang-kadang ada artis ya bu ya, ada RT. Oh, tuh rame banget memang nggak ada RT bu ya, rame bener tuh ya. Netizen ada tim ini sama tim itu begitu. Oh, terus rame tuh komen-komennya ya. Kebanyakan tim punya pengen cerai tuh katanya kan. Lah ini gimana sih yang kawin siapa? Netizen rame bener. Hati-hati deh bu, membahas itu. Kalau yang dibahasnya itu nggak suka, gibahnya. Makanya fatwa ulama, gosip ketika mau ngomongin atau membicarakan kejelekan orang lain itu hukumnya haram. Infotainment hukumnya haram kalau sedang membicarakan aib orang lain. Kalau kebaikan-kebaikan gak apa-apa, tapi kalau membicarakan aib orang lain jatuhnya haram. Itu televisi sekarang pindah ke Instagram, adanya lambe turah, lambe nyinyir, lambe-lambean semua dah pokoknya itu. Itu di ibu nikmati, jadinya haram. Hati-hati ya. Gibah dosa besar bu, tapi kerjaannya gampang, ringan, gak kerasa. Tahu-tahu tak ibu bangkrut di akhirat ditimbang di yaumil mizan nih. Ibu sholat, ibu ngaji, ada pahalanya, sedangkan nanti tiba-tiba kok hilang atu. Kenapa? Hilang ibu diambil sama orang yang ibu gibahin, sama orang yang ibu jolimin. Ya Allah, hati-hati ibu ya. Gibah itu Allah mengumpamakan sebagai apa? Makan daging bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqalitumu. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang tujuh ya. Apakah kalian suka makan daging bangkai saudara kalian sendiri? Pasti kalian akan jijik karenanya. Hati-hati dengan gibah. Gibah ya. Walaupun ada 6 macam gibah yang diperbolehkan oleh Imam Nawawi. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Lanjut. Sampai jam berapa panitia saya? MC. Sampai beres. Oh, maghrib. Mau berangkat saya bu, tinggalan ntar sawahnya ya bu. Terakhir saya bu. Rasulullah SAW ini masya Allah bu ya, tauladan kita bu dalam segala macam. Ini kan tadi kita ngomong menjadi rumah tangga, saya mau kasih tahu bagaimana Rasul sebagai seorang suami. Saya mau tanya bu, kira-kira Rasul romantis gak bu? Suami ibu romantis gak? Tuh para suami, romantis itu sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan diabaikan itu. Ya. Pegangan tangan itu sunnah loh. Kadang-kadang bu, kalau pacaran, pegangnya kencang banget, nempel kayak perampok. Maksudnya ini kamu suami di mana, bini di mana? Ya, ibu kalau ke mall jalan gitu, dipegang nggak tangannya sama suami? Bu, pegang tangan bini kita, repot kalau nggak dipegang. Ya, wahai laki-laki, kalau masuk mall gandeng istrinya, pegang tangannya, karena ketika antum lepaskan berbahaya. Bisa masuk kemana-mana ntar dia. Pegang tangannya, sunnah Rasul. Dia menggenggam tangannya situ sunnah Rasul. Hati-hati ibu ya. Ibu sampaikan ke bapak, bang, pegang apa tangan ayah bang? Ya,
digenggam dia jembanya, luruh dosanya di situ, Bu. Genggam tangannya, itu sunnah itu. Ya. Rasul, masya Allah nih, mohon maaf. Kalau minum sama bininya Aisyah radhiyallahu anha, bismillah. Kalau usah Bu, ada caranya Bu minumnya Bu. Pakai prolog dulu ya. Minum Rasulullah SAW, ya Bu, di bibir yang sama dengan Aisyah radhiyallahu anha, di lokasi bibir yang sama. Ya, ibu kalau minum sama suami, lokasi bibirnya yang sama. Jomblo jangan dibayangin, awas ya. Ya. Lokasi bibir yang sama. Ya. Yang nggak bisa-bisa itu tandanya kecintaan kita sama pasangan kita. Romantis Rasulullah SAW. Bu, ada sebuah kisah yang luar biasa Bu. Ceritanya Rasulullah SAW itu Bu, kalau habis dakwah subuh-subuh sudah disiapin Bu air manis lah ya. Kita mah teh manis dah gitu ya. Pulang dakwah subuh disiapin teh manis sama Aisyah radhiyallahu anha. Tiap hari Bu, setiap disiapkan teh manis diminum sama Rasulullah, disisakan setengahnya atau sebagiannya kepada istri beliau. Ya, manis Rasulullah minum, Aisyah meminum juga di lokasi bibirnya Rasulullah SAW. Setiap hari kayak begitu. Suatu saat mungkin Aisyah sedang teledor, apa sedang banyak pikiran, ya, yang tadinya mau buat teh manis salah masukin gula, ya, yang dia masukin garam, jadi teh asin dah. Ya, ya. Seperti biasa dia suguhkan kepada Rasulullah SAW. Rasul makan gak sangka aja udah. Manggilnya apa? Ya Humairah, ya Aisyah, Bu. Satu lagi Bu ya. Kalau manggil Rasulullah tuh gak pernah manggil nama. Ya, pakai julukan. Ibu dipanggil sama suami apa nih? Pak. Coba. Beneran nih, jangan ngarang-ngarang. Ibu dipanggil sama suaminya. Sayang, bener Bu? Masya Allah. Walaupun udah tua sayang Bu ya. Benar ya. Sayang. Apalagi Ibu dipanggil Bu? Ayang, bebek, ay, beb. Ada aja loh. Dipanggil ay itu belum tentu ayang loh. Ayam siapa tahu. Atau bebek mungkin itu. Jangan GR dulu ya. Hai beb. Pokoknya panggil dengan julukan kesayangan. Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, masya Allah. Ustadz, bini ayah pipinya agak merah Ustadz. Hitam jelek gimana Ustadz? Ganti julukannya Hajar Aswad. Setuju bro? Ya Hajar Aswad ya. Kayak enak bener. Gitu ya. Pokoknya itulah. Rasulullah nggak pernah manggil dengan nama beliau. Selalu dipanggil dengan julukan kesayangan. Ceritanya disiapin kan teh manis kan, diminum sama Rasulullah SAW. Tegukan pertama, gelap, itu teh asin deh. Gelap. Rasul nggak komentar, beliau tuh nggak banyak komentar. Udah tahu asin, bukan dibuang, bukan dikomentarin, malah dihabisin, gelap, sampai tuh habis udah kayak orang haus. Padahal itu teh asin. Aisyah bingung, kan nggak biasa kayak begitu ya. Biasanya kan disisain separuh apa sebagian buat Aisyah. Ini diminum habis. Karena Aisyah tuh agak pecemburu, suka ngambek Bu ya, kan masih kecil gitu ya. Ya Rasulullah kenapa dihabiskan? Rasul mau ngomong apa-apa diam aja. Sambil mukanya bersungut-sungut, diambil itu gelas Bu, masih ada sedikit ya dicolek sama Aisyah. Dicobain, ya Allah, ya Rasulullah, ini kan asin, kenapa engkau tidak bilang dari tadi kok malah dihabisin? Kata Rasulullah, seorang suami itu ketika ada sesuatu yang manis, dia bagi sama istrinya. Ketika mendapat sesuatu yang asin yang gak enak, dia telan sendiri. Tuh, begitu suami, ya, kalau ada yang manis-manis, bagilah bininya. Yang gak enak, telan sendiri, jangan dibalik ente mah. Yang manis sama gini orang, ya. Gitu ya Bu. Itu Rasulullah Bu, romantis, ya. Sunnah Bu, romantis itu sunnah. Rasul pernah lomba lari sama Aisyah radhiyallahu anha. Lomba lari, Ibu pernah lomba lari sama suaminya. Iya Ustaz, lomba lari dan kenyataan hidup, ya. Lomba lari. Suatu ketika bercanda Rasulullah sama istrinya nih. Suatu ketika ya, yang pertama menang itu Aisyah. Ketika awal nikah Aisyah menang Bu. Ya Rasulullah aku menang. Karena baru nikah, tubuhnya masih langsing, cepat larinya, wah gitu. Rasul kalah. Yang kedua, Rasul katanya menang karena sudah menikah, lebih besar tubuhnya Aisyah. Kali ini aku yang menang ya Aisyah. Ya, tubuhku kegedean. Jadi begitu itu bercanda Rasulullah SAW, masya Allah.
romantis itu sunnah Rasul Ibu ya. Makanya Bu pulang ke rumah kan romantis ya Bu ya. Gitu ya. Pokoknya romantis dah. Gitu Ustaz. Kan romantis butuh duit, Ustaz butuh modal. Enggak perlu Bu. Ini saya Bu kalau candlelight dinner Bu, di pecel lele sama bini saya Bu. Pecel lele, di warung tenda gitu ya. Pakai lilin dah. Kan ada lilin yang buat alat ya. Buat musim alat ada ya. Ya udah itu kan sama lilin juga. Pecel lele ada lilin, kagak apa-apa candlelight dinner juga kan? Enggak apa-apa. Romantis tuh enggak selalu mahal. Ada mau kelar bro. Dia peka tadi ada yang teh manis kan? Baru datang dia. Tadi harusnya gue bilangnya Rasulullah es campur gitu ya. Tapi es campur dah. Aduh, peka juga dia lumayan dah gitu ya. Ibu ya, baik Bu. Ini panas sumpah bener Pak. Bang, endek kalau banget sih Bang, ya Allah ini. Panas banget. Ya Bu ya, terakhirnya Bu ya, jadikan tauladan kita Bu. Rasulullah SAW itu Masya Allah Bu. Semua aspek kehidupan beliau tauladannya. Ya, suami terbaik Rasulullah SAW, pemimpin terbaik Rasulullah SAW, guru terbaik Rasulullah, semuanya Rasulullah SAW. Ya Bu ya, makanya tumbuhkanlah, pupuklah selalu cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan selalu membaca salawat kepada beliau. Karena kata Rasulullah, man shalla alaihi wahidatan, barang siapa bersalawat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepada 10 kali Bu. Jadi Ibu banyak-banyak baca salawat ya, Bu sambil gorengan nasi salawat ya, sambil masuk bocah salawat, banyakin salawat Bu, supaya Bu nanti kita diaku sama Rasulullah SAW. Ya, karena satu-satunya Nabi yang bisa kasih syafaat itu adalah baginda Rasulullah SAW Bu. Dari semua Nabi pilihan itu Bu, nggak ada yang bisa Bu. Idza kana yaumul qiyamati ma jannasu fi ba'di, nanti Bu di akhirat Bu, manusia berbondong-bondong datang tuh Bu. Fayatuna Adam, datang kepada Adam alaihissalam. Fayaquluna isfa'lana ila rabbika, wahai Adam, tolong dong mintain syafaat sama Tuhanmu. Tuh, kita ngomong gitu Bu. Kata Adam apa? Lastulaha, ada nggak bisa. Walakin alaikum bi Ibrahim, tapi kalian dapat datang ke Nabi Ibrahim. Fa innahu Khalilur Rahman, karena Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Datang ke Ibrahim, fa Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Fa yaqulu lastulaha, aku juga nggak bisa kesafat buat kalian tuh. Masya Allah. Adam nggak bisa, Ibrahim nggak bisa. Walakin alaikum bi Musa, tapi kalian datang ke Nabi Musa alaihissalam. Fa innahu kalimullah, karena Musa pernah ngomong sama Allah langsung. Ya. Datang ke Musa ngomong minta syafaat juga, apa jawaban Musa? Lastulaha, aneh enggak bisa. Walakin alaikum bi Isa, tapi kalian dapat datang ke Isa. Fa innahu ruhullah wa kalimatuh, karena Isa itu ruhnya Allah. Wa kalimatuh, Nabi Isa itu ruhnya Allah. Ini pertanyaan saya Bu, Nabi Isa siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Punya nggak Isa? Satu-satunya perempuan yang bisa hamil melahirkan tanpa sentuh laki-laki adalah Siti Maryam. Ya, warga Menteng kagak ada ya. Ada cewek gede perutnya belum nikah. Kenapa? Sunnahnya Siti Maryam nggak ada. Agak bohong ya. Adalah cewek pokoknya hamil ya. Kagak ada cowoknya itu bohong kalau nggak disentuh, pasti ada sentuhan dulu di Cianjur ada Bu. Katanya bisa masuk angin langsung kembung itu namanya gitu ya, bukan hamil gitu ya. Jadi datang ke Isa, apa kata Isa Bu? Lastulah nggak bisa juga. Adam nggak bisa, Ibrahim nggak bisa, Musa nggak bisa, Isa nggak bisa. 4 nabi gacoan nih, 4 nabi gacoan semua, nggak bisa semua. Ya. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian semua dapat datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, maka mereka datang kepada aku, kata Rasulullah. Wa aqulu, maka berkata, analaha, aku bisa memberikan kalian syafaat. Astagfirullah ila rabbi fa yu'dzanu li, maka aku minta izin sama Tuhanku dan Tuhanku mengizinkan aku satu-satunya nabi yang memberikan syafaat buat umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak
masih sudah bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon doanya. Bapak sekalian, saya pamit, segera mau flight ke Papua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita hari ini di dunia dan kelak kita berkumpul bersama-sama lagi di surga. Amin. Ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.